apakah jumlah pemain kita lebih banyak dari pemain pertahanan lawan? Tidak. Cuman ada Mitchell Baker aja sendiri. Pemain 19 tahun dibiarkan sendiri, dia seperti ini mana teman saya, dia kontrol bola nggak tahu kemana, selalu jatuh. Terlalu jauh ya? Terlalu jauh, tidak ada pemain nomor 10 yang ketika dia kontrol, ada orang yang datang, dia bermain kembali. Gitu. Waktu itu saya pernah baca di salah satu media Kanada, ini media yang mengkritik John Herdman, bahwa ini bukan pelatih, ini motivator. Katanya begitu, kata media Kanada. Gue salah satu orang yang cukup keras ya, jangan terlalu cepat lah pindah ke Super League. Iya. Gue salah satu yang konsisten. Iya. Bukannya gue mengatur mereka, memang bayarnya paling mahal ya, gajinya gila gitu. Pokoknya gak usah kesenyum, udah tahu ya. Nah, menurut lo apakah memang pemain diaspora yang hadir ini sudah mulai menurun sehingga tidak lebih baik dibandingkan pemain yang bermain di Liga Indonesia? Gue takut Ya, penantian panjang di Piala AFF bagi Indonesia tampaknya harus kembali panjang. Karena di tahun 2026 hasilnya kembali gagal. Untuk 5 kalinya Indonesia tidak bisa lolos dari fase grup. Dan dari 16 kali episode, kita hanya menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Ini tentunya sebuah pencapaian yang... kapan ya? Kok nggak kelar-kelar nih penantian panjangnya? Kalau timnas Italia boleh lah ya, gitu. Tapi ini timnas Indonesia. Ya, kita mendatangkan tentunya Coach Ian Tumena dan juga salah satu Mister. Kali ini pakai baju Indonesia, Mister. Iya. Selamat datang teman-teman. Ya. Ini kita ketawa di awal tapi sedih sih hatinya. Sedih. Ini gue kebetulan abis siaran gue bikin konten rame ternyata. Ya, itu membuat gue harus bahas ini gitu. Jadi kalau menurut Coach Ian, kita lihat dulu secara teknis ya. Iya. Apakah ini murni dari strategi pelatih atau ada faktor lain? Ini kita tanpa tendensi apapun, kita melihat bahwa PSSI serius dalam mempersiapkan tim ini. Sampai sepakat dengan Indonesian League dan klub-klub Liga 1 untuk memundurkan jadwal kompetisi. Yang akhirnya berdampak kepada keuangan klub tuh. Karena kompetisi mundur ke September, itu menjadi 11 bulan bukan 10 bulan. Ada 1 bulan tambahan. Juga. Ya. Terus ini disepakati. Sebelum-sebelumnya kan kita tim nasional itu selalu berdebat dengan klub. Pemain tidak dikasih dan segala. Ini semua. Dan itu statement jelas dari John Herdman bahwa terima kasih klub memberikan semua pemainnya. Pemain terbaik ya? Pemain terbaik. Terlepas dari pemain yang tidak bermain di Asia karena bukan FIFA Matchday tidak dipanggil, wajar saja karena memang bukan FIFA Matchday. Dan kalau kita lihat jumlah pemain, skuad pemain diaspora dengan yang sebelum-sebelumnya, ini skuad mewah loh. Paling mewah. Paling mewah. Pemain terbaik yang seluruh John bebas memilih pemain, tidak ada keterbatasan dan punya waktu TC 1 bulan di Bali, kemudian sudah punya beberapa kali uji coba walaupun tidak semua pemain yang bermain di fase FIFA Matchday uji coba juga bermain di sini. Kalau kita lihat ini tanggung jawab pelatih, tanggung jawab karena pelatih lah yang memilih pemain, pelatih yang menurunkan skuadnya, pelatih yang menentukan starting di dalam lapangan. Maka kalau kita melihat pelatih, maka ada 3 hal yang harus dibawa oleh pelatih ke dalam sebuah pertandingan. Pertama adalah clear tactical, yang kedua adalah flexible tactical, ketika taktikalnya tidak berjalan dengan baik, apa yang dilakukan, perubahannya seperti apa, dan yang ketiga paling penting adalah keputusan, kapan dia merubah, siapa yang dirubah, menit berapa dan seterusnya. Kita lihat ini, kalau clear tactical, cara bermain John Herdman. Di sepak bola itu hanya 2 gaya permainan, Tio. Pertama adalah reaktif. Reaktif itu maksudnya dia biarkan lawan memegang bola, kemudian dia rebut, dia counter. Indonesia tidak bermain dengan itu, karena tidak mempunyai pemain yang cukup kuat, cukup kental dengan counter attack-nya. Tidak punya pemain cepat di samping terutama starting 11 yang dimainkan. Maka memilih
bermain konstruktif, menguasai permainan, build up dari bawah, dan seterusnya. Dua gaya permainan ini kadang-kadang ada tim juga yang memakai combo. Combo itu maksudnya kombinasi. Kadang dia reaktif, kadang dia konstruktif. Nah ini kalau di Piala Dunia dimainkan oleh Argentina. Dia kadang-kadang bertahan, kadang-kadang dia attack. Kalau kita lihat lawan mereka, Vietnam sangat serius. Bahkan tanpa kita sadari pelatih Vietnam itu 2 kali loh ke Jakarta nonton. Iya, betul. Nonton serius. Iya. Dan dia menganggap calon lawan terberat di grup itu adalah Indonesia. Bahwa dia bawa asistennya nonton di tribun, bahwa dia melihat bahwa Waktu FIFA Matchday ya? ya FIFA Matchday 2 kali dia. Dan itu terpantau kamera kok. Dan kita tidak sadar bahwa ternyata Vietnam ini serius banget dalam melaksanakan persiapan. Bahkan dia bawa timnya ke Korea dan melakukan uji coba di Korea, dan beberapa friendly match yang dia mainkan itu menang loh mereka. Artinya mereka mencoba mengantisipasi, memprediksi calon lawan saya yang terkuat itu siapa, adalah Indonesia. Mereka tidak hitung Singapura dan 2 lainnya, enggak lah, Kamboja dan Timor Leste. Kita sepakat juga. Gue nggak akan bahas Kamboja dan Timor Leste. Dan itu terlihat bahwa kita menguasai permainan, tetapi sedikit attempt of goal-nya, peluang membuat gol. Cara bermain Herman adalah build up dari bawah, kemudian bermain ke samping, overload pemain di samping, Rizky Ridho naik menjadi 3 orang di sisi samping, kemudian crossing ke Mitchell Baker. Sisi kiri juga sama, mungkin lebih variatif karena ada Donny Tri, kemudian Aaron Mangun, kadang Tom Haye yang bergantian. Sisi kanan agak stagnan karena hanya Eliano, kemudian center back yang membantu ke depan. Kadang-kadang posisi ini ditinggalkan oleh Tom Haye untuk memberikan Eliano lebih leluasa. Tom Haye seperti coba-coba seperti Messi lah, Messi masuk ke dalam. Kemudian dari 3 center back yang dimainkan dari 4 pertandingan itu selalu berubah tuh. Seperti tidak ada pemain kunci yang diletakkan di setiap pertandingan penting. Ini harus ini nih, ya kan? Rizky Ridho kadang bermain di tengah, kadang bermain di samping. Ada kalau pertandingan terakhir lawan Singapura malah Wahyu Pras. Wahyu Pras bermain di situ. Agak kewalahan juga kan. Kalau kita lihat titik lemah Indonesia karena formasi John Herman itulah 3-4-3 atau 3-5-2 kadang-kadang. Kalau kita flashback kepada apa yang dia lakukan di Kanada, itulah formasinya dia. Tetapi dia ketika bertahan menjadi 4-4-2. Nah, ini tidak terjadi di timnas kita karena mungkin Eliano-nya terlambat atau Donny Tri-nya yang terlambat. Jadi tetap 3. Bertahan dengan 3, dengan bertahan dengan 4, itu pasti agak sulit bertahan dengan 3 karena areanya makin besar buat Ridho, buat center back kiri dan lain-lain. Dibandingkan kalau 4 dia bertahan di sini. Kalau kita lihat Argentina, 4 ini nggak pernah naik sampai garis tengah aja. Dia mengantisipasi counter attack, dan lawan-lawan termasuk Vietnam dan Singapura, mereka bermain reaktif. Mereka membiarkan Indonesia masuk, menginginkan ada ruang kosong. Ada ruang kosong. High defensive line itu kan konsekuensinya adalah ada ruang di belakang. Apakah kita mempunyai pemain-pemain yang cukup kuat beradu sprint dengan pemain. Nah, ini terjadi sejak kita singgung sedikit lawan Kamboja. Juga mereka juga selalu melakukan counter di sisi kanan. Walaupun kita menang banyak. Kemudian melawan Timor Leste di 20 menit sebelum dia kartu merah, Timor Leste menurut saya berkembang baik. Sebelum mereka kartu merah juga counter attack-nya langsung di sisi situ ya, di sisi kanan pertahanan kita. Artinya hampir semua kontestan di grup kita itu melihat bahwa celah di pertahanan Indonesia yang bisa dimasuki adalah di sektor kanan pertahanan. Itu juga yang dilakukan oleh Vietnam, itu juga yang dilakukan oleh Singapura. Kenapa Eliano ini kan banyak pengalaman tidak maksimal? Karena lawan-lawan menaruh lawan di sana sehingga Eliano tidak bebas pergi. Kalau saya pergi, ini ada lawan yang saya tinggalkan. Karena itu menjadi tanggung jawab dia. Kemudian kalau kita maju ke depan sedikit di lapangan tengah, itu seperti kalaupun kita 3,
seperti sejajar. Klok, Jenner, Mahe. Hai kan lebih ke atas sebenarnya kalau di formasi, dan kadang-kadang ini seperti kalau Jenner keluar tinggal Klok sendiri. Kita kalah di lapangan tengah tuh. Kalau kita lihat beberapa counter yang dilakukan oleh Vietnam, dia main ke tengah, nggak ada orang, kemudian ke samping. Temboknya selalu ke tengah, ke samping, ke tengah, ke samping. Terus kita melihat ke lini depan. Bagaimana kita hanya bermain itu ketika orang compact itu hanya crossing. Akan sangat gampang bagi pertahanan untuk melihat bola datang di depan dia dibandingkan ketika, kan kalau sering saya sampaikan itu ketika kita menghadapi atau overcome compact defense, memecah kebuntuan di lawan compact defense, itu ada 4. Individual penetrasi. Apakah Tom Haye melakukannya? Jarang. Makluk tidak, kita hanya lebih banyak bermain ke samping, pindah bola lagi ke samping lagi, tidak. Yang kedua adalah kombinasi play. Sesekali gol Orat Mangun yang lawan Singapura itu kan karena combo, kemudian chip di belakang pertahanan, dan walaupun kusut golnya. Kemudian yang ketiga adalah baru wing play, yang keempat switch play, dan yang terakhir kalau ini tidak berjalan adalah long range shoot, tendangan dari luar box. Nggak ada juga. Sehingga sulit. Nah kalau kita bilang kita hanya memanfaatkan ala switch play dan wing play, crossing. Kita lihat di depan, apakah jumlah pemain kita lebih banyak dari pemain pertahanan lawan? Tidak. Cuma ada Mitchell Baker aja sendiri. Pemain 19 tahun dibiarkan sendiri, dia seperti ini mana teman saya, dia kontrol bola nggak tahu kemana, selalu jatuh. Terlalu jauh ya? Terlalu jauh, tidak ada pemain nomor 10 yang ketika dia kontrol, ada orang yang datang, dia bermain kembali. Itu. Sehingga tidak kita lihat konektivitas dari lini belakang ke tengah dan ke depan. Ini yang saya lihat secara keseluruhan, dan apakah ini perlu perbaiki? Perlu banget. Apakah nanti kita kedatangan pemain-pemain yang dari luar yang 6 orang yang menjadi tulang punggungnya kita ini, bonnya tim itu kan di tengah, Martin Paes atau Audiero, Ijes, Verdong, Ole, akan lebih baik. Joe juga akan lebih baik, Tetapi event yang akan dihadapi ke depan juga tidak ASEAN seperti sekarang lagi. Udah lebih FIFA ASEAN-nya yang ada tambahan India sama Pakistan yang dan formatnya juga berbeda. Jadi menurut saya, siapa yang harus melakukan evaluasi? Federasi, Apakah ketua umum? Tidak, harusnya direktur teknik, karena pertama ini adalah usulan dari direktur teknik, dan kalau bicara teknik hanya direktur teknik. Coba lihat struktur teknik di PSSI, siapa sih orang tekniknya? Hanya Alexander Sweer, tidak ada di bawahnya. Kalau dulu ada direktur teknik, direktur kepelatihan, youth development, women, scouting dan lain-lain. Sekarang dan yang kedua juga, yang berikutnya saya lihat adalah tidak ada official dari Indonesia, orang Indonesia. Coba lihat sampai kitman dan sekretaris tim itu asing. Janjinya dia mau libatkan pelatih Indonesia. Mungkin ini koreksi kalau saya salah. Mungkin kalau ada pelatih lokal bisa berkomunikasi dengan pemain lokal, bisa mencari akar masalah, kenapa ada masalah apa. Rido misalnya, Nadeo atau Cahaya Supriyadi, kenapa ada masalah. Tentu perlu orang lokal yang ini. Dan kalau kita lihat bagaimana tim-tim top lain kayak Jepang, itu dia kader pelatih lokal. Hajime itu bisa menjadi pelatih kepala setelah 2 kali Piala Dunia, 8 tahun, baru dia bisa. Dan saya tidak harus Nova, tidak harus Kurniawan, tidak harus Bima lagi, banyak kok pelatih lain. Kita ada Zulkifli Syukur, ada generasinya Nova lah, ada Imron Namaruri, ada sekarang Hamka sudah jadi asisten di PSIS Semarang, ada Stephen Kelces lumayan bagus di Kendal. Kemudian ada Ade Suhendra yang kemarin pelatih terbaik Liga 2. Kenapa tidak dikasih kesempatan pelatih lokal, minimal ada transfer knowledge dan membantu tim dari dalam?
Itu sih Penting ya? penting banget buat Oke. saya. Ini sikat pada jelas nih, orang banget ya. Nah itu versinya pelatih ya, versinya instruktur FIFA. Tapi kalau dari Wiwit, lo lihat sebagai fans juga sebagai wartawan, dari yang disanjung-sanjung waktu FIFA Matchday, tiba-tiba jatuh, terkapar, katanya Piala Ciki, tapi tadi kita belum pernah juara gitu, dan gagal, dan itu membuat sedih. Iya. Lo seperti apa kegagalan John? Iya, betul. Ya, ini banyak nggak sedikit yang bilang, oh gini aja nih ternyata itu ucapan kayak gitu. Termasuk gua. Karena dari awal ketika pelatih John Herdman itu ditunjuk itu kan udah ada pro kontra ya. Ada yang setuju, ada yang juga bahkan bertanya ini siapa gitu karena dia memegang timnas Kanada. Mungkin orang belum aware waktu itu Kanada tuh namanya juga bukan negara sepak bola waktu itu ya. Ini siapa gitu. Waktu itu saya pernah baca di salah satu media Kanada. Ini media yang mengkritik John Herdman bahwa ini bukan pelatih, ini motivator. Katanya begitu kata media Kanada. Tapi suara-suara miring ini langsung hilang ketika tadi yang lu bilang. Debutnya hasilnya baik. Lawan Saint Kitts menang 4-0, lawan Bulgaria cuma kalah 0-1. Kemudian yang berikutnya yang lebih spektakuler lagi kalau menurut gue ya, karena mengalahkan Oman dan Mozambik, dua tim yang rankingnya tuh di atas kita gitu. Waktu itu gue inget banget kok, gue sampai bikin posting, Jepang, tanding ulang yuk. Saking gue terpukaunya dengan apa yang dilakukan John Herdman waktu melawan, terutama menghadapi Oman. Makanya kegagalan di Asian Championship kali ini di Piala AFF ini terasa sangat menyakitkan karena itu tadi. Hype-nya tuh udah ada sebetulnya. Hype-nya udah ada, kemudian tadi yang coach ini bilang ini materi timnya mewah loh. Materi timnya mewah. Waktu 2 tahun yang lalu Sintayong nggak bisa bawa Ivar Jenner sama Justin Hubner karena nggak dilepas klub. Sekarang 2 pemain itu ada di sini di squad. Ditambah lebih banyak lagi. Tapi Justin nggak ada. Nah iya. Kemudian ada tim Gapen segala macam itu skuad yang membuat orang bermimpi bahwa ini waktunya kita setelah 30 tahun menjadi juara gitu. Tapi ternyata realitanya menampar kita dengan sangat keras gitu ya karena pencapaiannya nggak beda jauh sama Sintayong 2 tahun yang lalu. Mau nggak mau pasti dibandingkan lah. Pasti dibandingkan performa tim ini ketika masih dipegang Sintayong maupun dengan John Herdman ya. Akan diperbandingkan gitu. Bagaimana Herdman punya materi tim yang sangat kuat tapi ternyata cuma segitu aja gitu istilahnya dalam tanda kutip gitu ya. Bahwa nggak lebih baik daripada Sintayong. Makanya gue juga selain gue kecewa gitu ya, tapi gue juga sedih melihat bagaimana setelah pertandingan lu lihat nggak videonya yang diteriakin supporter dari tribun. Aduh gila ini untuk menatap September Oktober FIFA Asian Cup itu bisa dibayangkan tekanan buat kursi panas. Iya. John Herdman itu pasti nggak nyaman lagi, nggak senyaman 3-4 bulan yang lalu ya ketika dia kayaknya jadi pelatih yang membawa harapan untuk kan ini tujuannya nanti 2030 gitu ya. Iya, dia bilang mau meloloskan negara ini ke Piala Dunia. Nah, iya. Dan itu tadi kegagalan itu kemudian bagaimana dia mendapatkan tekanan ini kalau gua rasa cukup berat juga buat Herdman untuk nanti menatap September Oktober. Apalagi di jumpa pers setelah setelah imbang lawan Singapura dia bilang, "Oke, di sekarang masih ada kesalahan-kesalahan di lini belakang, tapi September Oktober kita nggak akan lihat lagi." Itu janji yang nggak main-main loh. Artinya ya dia seperti bicara bahwa oke di sini kalah di Piala AFF tapi kita akan juara di sana di FIFA Asian Cup. Tapi kan dia berhitung bro, ada Jay Itzes, ada Kevin Verdonk, ada Kevin Dix. Iya pasti lebih kuat lah. Tim kita di atas kertas pasti akan lebih kuat dengan pemain-pemain yang mungkin nanti akan dilepas klub mereka ya Jay. Karena ini kan FIFA Matchday lah istilahnya ya. Tapi kalau udah menjanjikan juara, artinya bebannya akan tambah berat gitu. Bebannya akan tambah berat. Jadi nggak boleh ada kesalahan sedikit pun gitu ya. Nggak ada maaf lagi kalau misalnya gagal lagi gitu loh. Menjadi juara. Ini harus juara di yang besok gitu ya. Dengan ucapan, kalau menurut gua dengan ucapan John Herdman tadi ya. Dan kalau misalnya nggak juara, entah kita mau apa lagi gitu loh. Maksudnya ya dulu Sintayong dipecat karena salah satunya karena Piala AFF 2024. Kenapa perlakuan yang
sama nggak diberlakukan kepada John Hertman? Pasti ada warganet yang akan mempertanyakan itu ya. Pasti. Apalagi kalau nggak juara FIFA Asian Cup dengan sudah memakai full team. Jay Itses, Kevin Dix ya, Calvin Verdong sudah main di situ. Kalau sampai nggak juara sih gawat ini. Iya. Tapi kalau menurut lu, apakah tadi kembali ke pertanyaan gue awal, apakah memang kegagalan ini murni lebih banyak dari kesalahan taktik strategi sang pelatih? Karena kalau tadi kita sudah berbincang, materi kita paling mewah nih sepanjang sejarah Piala AFF loh. Iya. Lebih besar ke pelatih sih kalau gue bilang sih. Memang gue harus akuin, gue sependapat dengan Coach Yen tadi. Gue nggak melihat ada variasi permainan yang coba ditawarkan sama Hertman ya di 4 pertandingan itu. Betul kita lagi punya Mitchell Baker yang performanya luar biasa di 2 pertandingan pertama. Tapi jadi seolah-olah udah mainnya gitu terus. Umpan silang dan itu gampang banget ya. Bener yang kata Coach Yen bahwa dengan banyak umpan silang ya semakin mudah gitu. Karena nggak ada variasi lain, misalnya mencoba umpan 1-2 di depan kotak penalti. Dari 10 ya. Iya, mungkin siapa ya pemain yang punya skill individu yang bagus untuk mendobrak. Karena nggak mudah memang membongkar pertahanan yang seperti itu. Tapi banyak hal yang kemudian tidak istilahnya tidak dicoba lah oleh Hertman sepanjang pertandingan. Kemudian pemilihan pemain juga akhirnya juga jadi dipertanyakan kan. Nah, ada pemain yang dirasa kurang banyak bermain sebetulnya di klub, tapi kok dipanggil gitu. Sedangkan pemain yang bagus di klub, main bagus di Super League kok malah nggak dipanggil. Itu akhirnya jadi masalah. Waktu squad diumumkan mungkin publik, nggak apa-apa ini pilihan pelatih. Tapi begitu gagal, ya diungkit. Namanya gagal pasti titik-titik lemahnya itu ada aja yang diserang deh. Ada aja yang dijadiin persoalan gitu ya. Pasti gitu. Ya ini kalau balik lagi ini bagus banget ya. Pemilihan pemain Coach Yen. Atau pemilihan pemain itu banyak pemain yang cedera atau memang tidak dilepas klubnya, tapi masih masuk dalam 26 pemain. Kayak Justin Hapner kan gak dilepas tuh. Dia kan pemain inti di Fortuna Sittard. Terus Marcelino cedera. Terus ada beberapa nama ya, bukan karena gue membela Persib nih ya, tapi gue harus bilang bahwa Adam Alis tuh lagi bagus-bagusnya. Pemain pembeda. Di Persib dia jadi pemain pembeda. Teja Paku Alam. Ya kan, salah satu penjaga gawang yang juga tampil sangat bagus, bisa build up. Beda dengan penjaga gawang yang sorry itu saya, gue kenal Nadeo, gue kenal Cahya Supriyadi. Tapi build up-nya Teja ini oke. Nah, itu contoh 2 nama. Nah, apakah menurut Coach Yen ini kesalahan tadi diungkit oleh Wiwit? Pemilihan pemainnya jadi concern warganet karena dari awal udah salah nih, sehingga ketika deadlock nggak ada pemain pembeda yang bisa membedakan pertandingan. Orang memang bilang bahwa itu hanya pelatih ya, karena di akhir kompetisi pelatih lah yang bertanggung jawab kan. Tapi orang kan terlena dengan penampilan sebelumnya di fase uji coba FIFA Matchday kan. Makanya saya sempat diajarin sama pelatih saya tuh, yang pahit jangan terlalu cepat dimuntahkan dan yang manis jangan terlalu cepat ditelan. Oke. Hari ini lu mungkin gak main bagus. Siapa yang ngomong, Coach? Pelatih saya almarhum udah tuh. Outgrip? Bukan. Ada pelatih saya di Makassar. Oke. Dia bilang, apa maksudnya Pak? Hari ini kamu bisa main bagus, tapi jangan lupa, jangan terlalu tergiur dengan itu. Bahwa suatu saat kamu akan main jelek dan kamu akan dimaki-maki. Begitu juga sebaliknya, dia bilang. Makanya kamu jangan minum alkohol, nggak boleh. Alkohol itu, pahit itu, jadi telan. Dia kadang-kadang ngelucu juga. Contohnya di makanan katanya, apa kira-kira Coach? Yang pahit misalnya jamu. Lu minum pahit tuh, tapi besok bangun lu segar. Jadi jangan dimutahkan dulu. Terus kalau yang manis apa? Kamu minum es terus, es manis apa, besok lu sariawan paginya. Oke. Benar juga. Ya, jadi terlena dengan hasil uji coba, kemudian di hasil sebenarnya kita marah. Siapa yang bertanggung jawab? Iya pelatih, dan ini harus diambil alih oleh John Hertman. Persoalan apakah harus diganti terlalu cepat? Terlalu cepat kan di sepak bola tuh ada 3 proses. Orang untuk keluar dari lapangan aja kartu kuning pertama, kartu kuning kedua, baru kartu merah. Ini anggaplah kartu kuning pertama, ya kan? Sama-sama dia juga mungkin di FIFA Matchday itu berbeda dengan konsep kompetisi yang di AFF ini. FIFA Matchday seminggu main, istirahat, main lagi. Ada race-nya cukup panjang, 72 jamnya tercapai. Nah kalau di sini AFF kan enggak. 3 hari main lagi dan harus terbang, mungkin harus pindah venue dan lain-lain. Mungkin ini juga John Hertman beradaptasi dengan itu, menghitung skuad
walaupun sudah dilakukan rotasi, kan recovery itu bukan hanya soal recovery fisik, tapi recovery mental juga perlu. Itu yang susah ya? Iya, pemain dengan tekanan pertandingan, apalagi ketika kalah lawan Vietnam, berangkat ke Singapura, itu udah tekanan harus menang kan gitu. Kadang-kadang beberapa pelatih top itu, bahkan Jose Mourinho juga memberikan pendampingan dengan psikologi terhadap pemain tertentu yang perlu didampingi. Kan kayak penjaga gawang Cahaya Supriyadi yang menit mainnya 0. Itu kan perlu pendampingan. Kalau di pertandingan penting loh, kalau enggak ini dan segala macam. Kemudian Rizky Ridho yang kamu ada di top performance kok sekarang menurun gitu kan. Perlu pendampingan itu kan. Mungkin tim-tim di luar juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi mungkin ada yang terlupa yang mungkin belum dilakukan. Kemudian terkait formasi tadi kan, pasti dia memilih pemain atas skema permainan yang dimiliki. Dan minimal karena yang boleh berangkat tuh kalau nggak salah ada 24. 24. Maka kalau hitung satu posisi berarti 2 pemain. Tetapi akan kurang satu posisi karena kiper 3. Kiper 3. Itu di SEA Games, Asian Games juga sama. Sehingga harus mencoret beberapa pemain yang tadinya 50 pemain kemudian menjadi 24. Beberapa pemain yang dipulangkan termasuk yang Tio sampaikan tadi, Teja, ada Malis, bahkan Ricky Kambuaya, kemudian Yakob dan lain yang filosofi sepak bola Indonesia itu pemain cepat di sisi samping lah pokoknya. Karena di kompetisi lokal itu di tengah ini diisi oleh asing, maka posisi samping ini hanya pemain lokal nih. Itu yang maju. Ini yang banyak bersaing dan seterusnya. Ini malah tidak banyak kan opsinya. Ini juga menjadi catatan ketika pendaftaran 50 nama itu kan 1 bulan sebelumnya. Kemudian pendaftaran 24 pemain itu kalau nggak salah 2 minggu sebelum event. Nah kalau ada yang cedera sakit kayak Marcelino, ada yang tidak bisa hadir dan segala macam, itu kan bisa diganti. Harusnya bisa diganti, memanfaatkan itu. Nah mungkin ini komunikasi ini, karena kalau kita lihat tadi tim administrasinya juga bule. Harusnya kalau yang biasa menangani timnas kan dia tahu timelinenya dan seterusnya itu. Mungkin ini juga menjadi kendala kan, komunikasi, bahasa. Dan kalau ini orang datang dari benua lain, setiap benua itu kan punya peraturan berbeda. Jadi kalau kita ikut turnamen atau kejuaraan tuh harus ada 3 yang harus kita pahami. Law of the game, ini FIFA law of the game. Apakah pakai law of the game change yang baru atau yang lama? Kemudian law of tournament, peraturan turnamen, misalnya head to head dulu atau selisih gol dulu atau dan lain-lain. Dan yang ketiga itu, kalau ada pelanggaran dari 2 ini semuanya sudah tertulis di kode disiplin. Kamu terlambat sekian ribu, kamu ini sanksinya ini. Semua sudah ada di sini. Termasuk di FIFA kemarin kenapa pemain Amerika bisa main lagi, Balogun, kemudian kenapa Ronaldo bisa main di kualifikasi, harusnya dia 3 kali. Ada semua di FIFA kode disiplin. Ini mungkin juga belum terlalu didalamin nih. Dimana kita punya bisa, walaupun sudah di event kita bisa panggil pemain lain, misalnya Marcelino, dia permanen cedera nggak bisa, ini bisa ganti yang lain kok. Atau masih ada pemain titipan nggak sih? Saya nggak tahu itu kalau. Semoga sih nggak ada ya. Iya. Semoga nggak ada ya. Enggak lah, masa. Nggak, maksudnya titipan dari pemilik klub gitu, harusnya sih nggak ada ya. Jadi maksud pemain terbaik yang main di timnas gitu loh. Jadi kalau dari tata cara yang tadi Coach Yayan jabarkan, harusnya pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. Harusnya kalau cedera diganti gitu. Dan meskipun keputusan akhir adalah pelatih ya. Pelatih tetap 100% dia akan menentukan. Kalau kita lihat lanjut nih kan tetap dengan formasi yang ada, kemudian hanya memainkan struktur bermain yang sama dari 1 pertandingan sampai 4 pertandingan, 3-4-3, 3-4-3. Apakah dia tidak punya waktu? Kan kalau kita bicara filosofi nih, filosofi itu ada di kepala aja, Tio. Itu harus diturunkan ke dalam game model namanya. Game model itu banyak. Game model bertahan 3, 4, 5. Di tengah kita 1 defense midfield, 2 screen midfield, atau 3 sejar di depan kita 3, 2 dan seterusnya.
itu harus dituangkan ke dalam game model dan dilatih. Sehingga ketika pertandingan kita berubah jadi 4, pemain nggak bingung. Oh iya yang 4 tuh kemarin gini ya. Oh kita menjadi 5. Oh 3-nya, 2-nya di atas, 1 di bawah dan seterusnya. Itu berbarengan per lini atau satu tim bermain? Bisa latihannya mulai dari unit, defense, midfield, atau dengan di ujungnya dengan tim. Oke. Maka game model itu akan menjadi bank data ketika pertandingan yang namanya game plan. Ya. Saya melawan Kamboja, game plan saya, defense 3. Gelandangnya 2 defense. Di depannya 2 atau 3 atau 1. Lawan Vietnam, saya harus 4 karena Vietnamnya begini. Jadi database-nya pemain itu sudah lengkap. Dan saya pikir ini sudah karena Rizky Ridho ketika pertama dilatih John Herman dia bilang dia sangat kagum karena dibawa televisi apa dan segala macam. Ini memang John Herman bukan pemain, mantan pemain, tetapi pelatih yang dari bangku kuliah, lebih ke orang orang yang bukan praktisi ya, dia lagi akademisi. Orang-orang di belakangnya John Herman juga akademisi dan kalau kita lihat baik sekali, tetapi di sepak bola itu sebaiknya di-combine bahwa pengalaman yang ada di dalam lapangan itu tidak bisa sama dirasakan oleh orang yang tidak pernah ada di dalam lapangan. Setuju. Kenapa? Kalau nanti Tio akan bertanya ke sana, kenapa sepertinya pergantiannya kok telat terus sih? Dia setuju. Mungkin dia tidak merasakan itu sehingga tidak ada orang juga yang bisikkan. Tapi kan gue bukan antar pemain bro. Ya. Tapi gue merasa, kok nggak ganti sih Petronas kita? Ya kan? Kita kan bukan pemain profesional ya. Kita bukan, tapi bisa apakah, kenapa dia nggak bisa gitu loh. Ya, itu kayak poin yang pertama yang saya sampaikan kan. Clear tactical, flexible tactical. Ketika taktik saya nggak jalan, ada taktik lain nggak saya bisa lakukan ini, gitu kan. Kemudian keputusan kapan saya menggantinya, minimal kan selalu ada fase kalau di Piala Dunia jadi 4 tuh karena hydration break. Iya. 4. Sekarang kita hanya jadi 2 karena nggak. Sekarang kurang hydration ya? Ya. Ya. Menjadi 2 minimal di setengah babak itu udah ada perubahan. Itu terjadi ketika kita melawan Timor Leste. Babak kedua kan berubah tuh. Sulit masuk ke bawah. Akhirnya pemain-pemain yang masuk akhirnya bikin gol dan seterusnya. Tapi 10 pemain. Apapun itu. Apapun itu dengan sejumlah yang menurun dan segala macam itu kan orang akhirnya compact. Bagaimana memecahkan compact? Kemudian bagaimana mengatasi misalnya kita kebobolan dari sisi kanan nih. Di lawan Vietnam. 3 gol itu semua dari sana loh. Kenapa kita nggak mengantisipasi kan itu? Terus orang-orang yang dimasukin seperti apa sih pesannya? Dan terakhir lawan Singapura saya melihat Beckham tuh bawa catatan ke Sadil. Tapi nggak diambil ya? Yang diambil kayak gitu. Ada plan mungkin ya yang sudahnya, cuman mungkin dia nggak punya waktu lama untuk melakukan. Tapi kan 1 bulan nih dia melakukan persiapan kan gitu loh. Jadi ya wajar aja kita juga bertanya, John Herman apakah masih butuh waktu? Mungkin iya. Pertama karena adaptasi dari FIFA Matchday itu beda cara bermainnya, recovery-nya dengan turnamen ini. Dan kalau bisa besok turnamen ini juga sama nih. Bahkan recovery-nya lebih enak, nggak harus pindah tempat. Kita tuan rumah main Jakarta. Jangan lupa pemain-pemain Indonesia itu justru lebih nyaman bermain di luar ini. Kanan support banyak gangguan. Semua orang mau datang ke hotel. Ini juga perlu diantisipasi ya. Mudah-mudahan di event berikutnya ini 1 bulan loh. Sementara John Herman nggak punya waktu perbaikan. Pemain kembali ke klub nih. Nah, itu juga bukan keberuntungan pelatih timnas itu. Dia tahu kesalahannya, tapi saya nggak bisa perbaiki ya. Pemainnya ke klub, paling 1 minggu sebelum tanggal 23 dia mulai masuk. Itu pun nggak lengkap. Itu pun nggak lengkap. Ya, kalau tadi kita sempat bahas ya, tadi Coach Ian mengatakan banyak kesalahan, banyak yang miss lah. Tapi di proses terjadi gol. Dari mulai menghadapi Kamboja, gol bunuh diri Nadeo, kemudian lawan Vietnam dari sisi kanan, Eliano yang bertahan nggak jelas, cerah nggak jelas juga. Akhirnya juga Nadeo juga mengantisipasi golnya salah menurut gua. Kenapa dia nggak tutup gawang dekat, kenapa dia malah justru ke kiri gitu. Termasuk gol terakhir lawan Singapura. Kita sudah unggul 1-0,
udah yakin masuk ke semifinal, kebobolan akibat kesalahpahaman antara penjagawan dengan Rizky Ridho. Iya. Lo lihat faktor apa? Ya kalau tadi yang gue bilang, kalau dalam kondisi kita kalah, kita akan menemukan banyak banget handicap dari penampilan tim ya, baik secara individual maupun secara tim. Tadi lo bilang soal Nadeo, betul. Kiper mau bagaimanapun kalau dia dijebol di tiang dekat, itu nggak kelihatan bagus. Gua nggak bilang Nadeo kiper jelek ya, kiper yang atau minus apa gitu. Tapi kalau siapapun kipernya, bahkan Buffon pun pernah ngalamin gitu. Ketika gawang lo dijebol di tiang dekat, itu nggak kelihatan bagus gitu. Kalau di Italia itu langsung, waduh, kipernya pasti dapat rapor jelek gitu. Apa kulo? Iya. Itu salah satu yang secara individu. Tapi secara tim juga, kalau gue bilang mungkin tanda-tanda bahwa kita mengalami kesulitan udah terlihat di laga lawan Timor Leste. Karena walaupun Timor Leste cuma bermain 10 orang di sebagian besar waktu pertandingan, mereka berkali-kali ngancem loh, ngancem. Artinya ada resiko di garis pertahanan kita yang terlalu tinggi gitu ya, yang pasti bisa dimanfaatin sama lawan gitu. Kalau lawan bisa mengeksekusi itu dengan baik, itu bahaya gitu. Dan itu dilakukan oleh Vietnam di pertandingan ketiga. Betul, yang gue setuju sih, Coach Yain bilang Kim Samsik berapa kali datang ke sini ngamatin permainan John Hertman dan timnas. Motivasi juga yang harus kita perhitungkan. Vietnam itu kan 2 kali kalah sama kita di kandang lagi. Kayaknya itu kita udah bukan kelas kita lah Vietnam tuh. Pasti Vietnam juga panas lah. Wah ini dulu ini tim kalah mulu sama gua nih, gila. Dan itu juga yang mungkin kurang dihitung. Ketika kita kebobolan di menit-menit awal waktu melawan Vietnam, itu harusnya udah mulai awas gitu loh. Ini bahaya kalau diterusin kayak gini bahaya, dan celakanya gitu terus golnya ya. Jadi garis pertahanan kita terlalu tinggi, kita kalah lari juga, gol ketiga juga apalagi juga kan. Kita juga kalah lari dari pemain depan kita lawan. Jadi secara ini keluar semua gitu masalahnya, kelihatan semua dari individual, dari tim, dan akhirnya memang nggak terlihat bagus buat timnas ya. Ya, dan apa ya, balik lagi ya, gue sih lebih suka, gue menyalahkan pemain ya, karena tadi gue lihat Coach Yain katakan juga pemain tuh butuh psikolog. Kadang-kadang mereka juga butuh pendampingan lah ya, secara non teknis. Nah, gue lebih melihat ini murni 1000% salahnya John Hertman kalau gue. Gue harus ngomong keras karena apa ya? Ya gue sebagai bukan pemain, pengamat, gue lihat harusnya di awal babak kedua ketika kita kalah lawan Vietnam, itu udah ada pergantian pemain harusnya. Ya udah tahu sih sinyal lemah. Baru masukin Rizky Eka 10 menit terakhir. Bagus padahal, tapi telat gitu. Terus beberapa pergantian di lawan Singapura juga gemes sendiri gue gitu. Gak mungkin kan gue di TV ngomong anjing gitu, gak mungkin kan gitu. Kesel banget gitu. Karena ya Allah 30 tahun penantian. Emang kampret gitu. Coach, balik lagi nih. Gimana ke depannya? Kalau gue gak setuju dipecat. Iya enggak lah. Kedepannya seperti apa John Hertman harus mengambil sikap, karena FIFA Matchday atau FIFA ASEAN ini tentunya dengan banyak pemain andalan kita yang bermain di Eropa. Yang pertama mestinya John Hertman harus beradaptasi dengan sepak bola ASEAN ya. Ini kan ASEAN nih, bukan dunia, bukan benua Amerika di sana tuh. Dia harus beradaptasi. Jangankan John Hertman, Pep aja ketika datang ke Inggris, dia melihat adaptasi dan di pressing yang biasanya bermain dari kaki ke kaki. Akhirnya Pep bilang, salah satu cara untuk keluar dari pressing adalah long pass. Akhirnya main long pass tuh. Man City tuh berapa kali bola dari kiper ke Haaland bikin gol kan. Artinya semua pelatih akan beradaptasi, dan kita berharap John akan beradaptasi dengan sepak bola sekarang, apalagi di setiap Piala Dunia kita bicara namanya tren. Kalau kita nggak ngikutin tren, tertinggal lah kita. Tren yang kita lihat di Piala Dunia kemarin kan ada 50% tim bermain dengan compact defense. Termasuk Argentina pun bermain dengan compact defense. Belanda pun bermain dengan compact defense. Kemudian keluar dari ciri khasnya ya. Keluar dari ciri khasnya. Ini tren. Kemudian bagaimana attack space. Ketika dia pegang bola, dia mau mendatangi lawan atau mau mendatangi area yang kan gitu ya. Itu kan.
Gue suka lucu soalnya. Iya. Terus. Terus yang ketiga adalah banyak bermain di belakang pertahanan. Apakah kita banyak bermain di belakang pertahanan? Tidak, kita bermain ke samping. Nah, bagaimana cara bermain di belakang pertahanan? Tentu kita perlu area, perlu pemain cepat. Kita nggak punya pemain cepat. Apakah Mitchell bisa lari cepat? Enggak. Kemudian Orad Mangun enggak juga. Kemudian siapa? Haye, Tom, bukan. Maka kalau kita memain dengan bermain di belakang pertahanan, mainkan pemain-pemain yang bisa lari di belakang pertahanan. Kan kita punya Rizky, kita punya Beckham, kita punya siapa lagi? Sadil, Rizky Eka. Iya, Sadil kan. Dan kemudian apakah kita bermain baik, dan yang keempat itu adalah keluar dari counter attack. Nah, kita apakah punya senjata counter attack? Saya tidak melihat itu, Tio, karena tidak ada yang bisa menjadi target. Kan counter attack itu syaratnya harus ada 3. Ada area, kemudian minim sentuhan, 1, 2, 3 gol. Kan? Kemudian perlu orang yang cepat untuk lari ke daerah. Siapa yang lari ke sana dan siapa yang punya tugas dapat bola passing ke sana. Poin ini harus dimatangkan. Tetapi kembali lagi, John Herman nggak punya waktu. Sekarang pemain kembali ke klub kok. Iya. Dia tahu pun penyakitnya, dia nggak punya waktu untuk memperbaiki. Paling nanti kompetisi jalan nih awal Agustus. Kemudian September nanti 1 minggu sebelum itu baru pemain datang ke John. Apakah semuanya bisa ditargetkan atau dilatih oleh John? Pasti ada hal-hal kecil yang terlupa. Mungkin akan terbantu karena yang datang adalah pemain dengan background sepak bola modern. Eropa. Ya. Mungkin ya. Tapi luka yang ada ini harus dibawa untuk disembuhkan bersama di tim yang akan datang. Ya. Apakah kalian berdua melihat pemain diaspora yang main kemarin itu sudah menurun kualitasnya dibandingkan dengan 2-3 tahun lalu ketika masih dipegang Sinteyong, masih berjuang untuk kualifikasi Piala Dunia? Jadi gue salah satu orang yang cukup keras ya, jangan terlalu cepat lah pindah ke Super League. Iya. Gue salah satu yang konsisten. Bukannya gue mengatur mereka, memang bayarnya paling mahal ya, gajinya gila gitu. Kalau gak usah kesenyum, udah tahu ya. Nah, menurut lo apakah emang pemain diaspora yang hadir ini sudah mulai menurun sehingga tidak lebih baik dibandingkan pemain yang bermain di Liga Indonesia? Gue takutnya sih begitu emang. Ya harus diakuin lah kalau Super League kalau dibandingkan dengan Liga Belanda lah yang kita banyak di sana ya jelas jauh lah. Cuman pilihannya bagaimana yuk? Kalau di sana juga mereka jarang bermain, apakah itu juga menguntungkan buat mereka? Apakah itu juga menguntungkan buat timnas kita? Mungkin beberapa pemain oke gitu ya, Jay Itzes atau Kevin Dix, Verdong bahkan juga udah tergeser di Lille, udah bukan pemain utama lagi. Dan apakah itu bagus juga buat tim nasional kita gitu? Pertanyaannya gitu. Tapi pola hidup sama pola latihan kan lebih mahal dibandingkan. Ya kalau bicara gaji mungkin. Betul. Jelas level ininya beda gitu ya antara klub Eropa dengan klub Super League itu pasti beda. Dan itu yang membuat ya dengan gampang kita akan menyebut ya ini jelas aja kualitasnya turun karena ya kualitas kompetisi yang mereka hadapi juga turun gitu ya. Cuma kembali lagi apakah mereka ketika bermain di klub Eropa itu bermain reguler, itu akan bagus kalau bermain reguler ya. Kalau kita punya 11 pemain seperti Kevin Dix gitu ya atau Jay Itzes itu bagus buat kita, pasti bagus gitu ya. Cuman ya pilihannya mau bagaimana, mereka nggak banyak bermain, tapi kemudian memaksakan tetap di Eropa juga susah juga. Artinya sekarang mungkin lebih baik mereka ke Super League, mereka bermain sebagai pemain inti. Cuma di sini memang tuntutannya buat John Hertman adalah yaitu dia harus bisa mengamati siapa yang benar-benar terbaik ya. Dan coach saya udah bilang tadi nggak ada waktu lagi. Nggak ada waktu pemusatan latihan lama kayak kemarin gitu ya. Yang bisa dilakukan adalah mengamati pekan-pekan pertama Super League gitu. Bahwa inilah pemain-pemain yang dia butuhkan gitu ya. Dan satu lagi, ya John Hertman juga harus menyiapkan apa yang akan dia lakukan kalau strategi utamanya nggak jalan gitu ya. Ini yang susah gitu. Karena akan bagus kalau misalnya tim nasional kita bisa beradaptasi menghadapi semua lawan. Lawan ini beda gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita tahu siapa yang kita hadapi gitu. Kita kenal ini siapa lawannya nih, titik lemahnya di mana gitu. Kelebihannya apa gitu. Itu yang bisa kita lakukan gitu. Kita harapkan
John Herdman sudah menyiapkan itu karena dia, kalau gue pikir sih dia harus belajar banyak dari kegagalan di AFF ini, di mana harus diakuin kita agak monoton gitu permainannya ya. Agak monoton, perubahannya juga tidak terlalu gegas dilakukan ketika kita sudah terlihat mengalami kesulitan. Ini jadi pelajaran bahwa John Herdman ya mungkin harus mempersiapkan mungkin 3-4 taktik sekaligus gitu. Kalau misalnya ini nggak jalan pakai ini nggak jalan lagi pakai yang ini lagi, atau balik lagi ke awal gitu. Itu harus lincah gitu dilakukan oleh timnas kita. Kalau mau ya kita bisa melihat lah tim-tim level dunia, mereka tahu kapan harus main bertahan, kapan harus main total menyerang gitu ya. Yang ini yang kita belum sampai ke level itu kalau menurut gue sih. Ya, dan dia harus, tadi kata-kata Coach Yayan, dia harus beradaptasi dengan sepak bola ASEAN, baru Asia gitu ya. Karena kita kan masih di level ASEAN nih. Itu. Tapi setuju nggak Coach, ada para pemain diaspora ini sudah menurun sehingga kualitas tidak bisa mengangkat prestasi kita, meskipun kita sudah sepakat tadi ini skuad termewah yang dimiliki Indonesia mengikuti Piala AFF. Kedua-duanya sama pentingnya ya. Ketika pemain harus mencoba bertahan bermain di luar untuk mendapatkan pengalaman bertanding di level tertinggi. Ini yang dilakukan oleh Jepang ketika kenapa pemain tim nasional saya banyak yang dari bermain di luar, sehingga mereka mencoba melakukan untuk mendapatkan keseimbangan di pemain lokal, di kompetisi lokal, maka kompetisi lokal harus dibikin sama levelnya dengan di luar. Datangkanlah pemain-pemain hebat ke Liga Jepang. Nah, apakah gitu kita sudah lakukan? Kan belum juga. Terus yang kedua, kalau pemain itu ditarik bermain ke liga lokal, walaupun bermain rutin, tapi kan level pertandingannya berbeda. Tekanannya berbeda, kualitasnya berbeda. Jadi plus minus sih, Tio. Di sana dia nggak pernah main, di sini juga main, tapi levelnya ini. Tapi kembali kepada pemain tersebut, Tio, di mana pastilah kalau dia datang ke Indonesia, dia akan mendapatkan keuntungan, nilai kontrak lebih besar. Bahkan ya saya masih ingat sekali tuh, bahkan Mark Klok itu sampai membohongi bahwa dia ada keturunan Indonesia, padahal tidak ada, karena ingin dianggap naturalisasi diaspora, sehingga dia bisa bermain di Indonesia dengan tiket pemain lokal. Akhirnya kan dipakai jalur 5 tahun bermain. Jadi Mark Klok adalah naturalisasi normal, bukan diaspora. Dan kalau kita lihat menurun tidak menurunnya tergantung di mana dia bermain, di klub mana dia bermain. Kan kita melihat kalau semuanya bermain di Persib dan Persija di level tim yang cukup baik, persaingan mereka saya pikir baik, mereka bisa memaintain. Bahkan Persib misalnya, dia akan ikut Champion Asia ACL2. Ya, ACL2 minimal itu memberikan pengalaman di level yang lebih lagi baik buat pemain yang datang ke klubnya. Tapi bagi yang tidak ikut ACL2, tentu dia hanya bermain di satu kompetisi saja, jam bermainnya sedikit, mungkin tidak main terus juga karena sekarang regulasi di Liga Indonesia ada 11 pemain asing, ya kan? Pasti pelatih akan memilih memainkan 7 asingnya, plus kalau posisinya tidak tabrakan dengan asing yang dibawa oleh pelatih, mungkin dia juga tidak main. Kan ada banyak pemain timnas diaspora juga nggak main di klubnya. Artinya sama aja, lebih baik dia nggak usah main ke klub. Kalau nggak ada jaminan dia bermain di klub, terus dia hanya datang sebagai pemain diaspora untuk duduk di bangku cadangan juga sulit kan gitu. Jadi kalau kita melihatnya ada plus minusnya itu. Oke, terakhir, apakah setuju teman-teman kalau gue melihat bahwa John Herdman gagal mempersiapkan tim B? Karena kalau tim A kita sudah tahu ya, kita sudah bahas backbone-nya adalah Emil Aduero, Martin Pas, Kevin Verdon, Kevin Dix, kemudian Jay Ises, depannya Joe Pelupesi, ada Ole Romani. Itu sudah 7 pemain yang backbone kita gitu. Nah, dia harusnya mempersiapkan tim B Indonesia yang nanti akan dikolaborasikan untuk Piala Asia, ketemunya Jepang, Qatar, Thailand. Nah, apakah setuju teman-teman bahwa ini gagalnya John Herdman di Piala AFF ini karena itu juga? Ya, kalau lihat pencapaiannya mungkin bisa dibilang begitu ya. Ternyata dengan tidak adanya pilar-pilar utama itu, ternyata kita begitu aja gitu. Begitu aja? Iya. Sayangnya itu terlihat seperti itu. Tapi mudah-mudahan sih, walaupun kita gagal ya, kita gagal lagi di fase grup gitu.
ada beberapa nilai positif yang mungkin bisa diambil oleh John Herdman di balik kekalahan ini gitu ya. Mungkin bukan cuma pemain yang dia dapatkan, tapi mungkin oke, pemain ini nggak bisa, jadi gua harus cari yang lain gitu loh. Itu pelajaran seperti itu yang gua harap diambil oleh Herdman. Bukan cuma oke, gue menemuin inilah walaupun kita kalah ada ini sini bisa buat nanti bulan depan gitu. Tapi lebih ini lagi lebih bagus lagi kalau dia bisa melihat bahwa ini pemain nggak usah lagi lah buat bulan depan, buat cari yang lain gitu. Ya, jadi itu bahwa proses untuk mencari pelapis para pilar utama itu masih terus berjalan gitu ya. Dan tentu saja itu wewenang pelatih nanti untuk kembali nanti di bulan September menentukan siapa-siapa orangnya gitu ya. Dan mudah-mudahan pemain yang dipilih oleh John Herdman di samping para pilar itu adalah udah bisa mengatasi, udah bisa mengantisipasi kesalahan yang sama, jangan sampai terulang lagi. Itu janjinya dia berat loh yang jumpa pers bahwa ya sekarang kalian lihat kita masih bikin kesalahan di lini belakang, September Oktober nggak akan ada lagi. Itu janji yang waduh, artinya kita kan akan main sempurna nanti di bulan depan itu. Dia lupa dia memegang negara yang haus akan prestasi sepak bola. Betul. Yang wah, gorengannya itu lebih dasar dari tukang orang gorengan di pinggir jalan ya kan. Kalau saya seperti apa? Ya, kalau kita lihat John Herdman ini sebagai seorang pelatih baik ya, komunikasinya baik. Menyampaikan sesuatu itu sangat baik. Pemain juga mengatakan itu semua ya. Respect dari kita lihat di media aja dia sangat respect kepada media Indonesia, menyampaikan hormat kepada klub dan lain-lain. Dan mungkin ini tidak terjadi dengan pelatih sebelumnya. Tapi kan setiap pelatih punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin ini kelebihannya, tapi dalam hal taktikal mungkin dia ada kekurangan juga kan gitu. Jadi kalau kita lihat tadi benar dikatakan akhirnya karena dia ingin memberikan sisi positif dia kepada media, menjawab dan segala macam. Jangan lupa bahwa kadang-kadang kita memberi premis berlebihan yang akan menyerang diri kita sendiri. Hati-hati juga kalau terlalu banyak komunikasi dengan media dan lain-lain, karena kalau kita lihat di luar banyak pelatih-pelatih top itu justru miskin untuk bicara kalau bisa jangan jangan menjanjikan. Ya, nggak apa-apa kalau dia memang siap dengan apa yang akan terjadi. Saya pikir dia akan menghadapi hal yang seperti yang katakan Wiwi tadi, bahwa kalau janjimu tidak, ini kan. Dan kalau kita lihat mempersiapkan tim B artinya gagal. Kemudian kalau kita lihat tim A-nya ada 6. Kalau kita lihat diasporanya ada 11, tambah 6 udah 17. 24 yang terakhir berarti ada 5 pemain lokal. Betul. Makin dikit. Itu juga harus dipikirkan oleh federasi bahwa regulasi yang dibuat di kompetisi tertinggi kita apakah membantu melakukan pembinaan, memberikan jam terbang bagi pemain lokal lainnya, karena diaspora ini kan target antara, bukan jangka panjang. Jangka panjang adalah kita mendevelop pemain sendiri. Nah, ini juga menjadi PR kita semua. Tapi kan yang punya regulasi kan federasi lah yang bertanggung jawab. Teman itu gua. Thank you Coach Ian. Thank you Bro Wit. Ini menarik, pembicaraan kita ini bukan untuk menyalahkan John Herdman atau mencari kambing hitam, tapi kita mencari solusi bahwa memang bukan hanya pelatih, tapi juga bagaimana tadi sudah kita singgung, kompetisi yang masih amburadul, regulasi yang harus bisa dilihat lagi apakah mendukung proses pembangunan sebuah tim nasional, dan juga bagaimana proses naturalisasi ini harus didukung juga dengan sebuah proyek jangka panjang. Pembinaan usia dini harus berjalan juga, sehingga nanti ketika para pemain itu sudah menua, sudah ada penggantinya. Dan terakhir, tentunya ekspektasi masyarakat ini harus juga dilihat oleh federasi untuk bisa segera evaluasi besar bahwa Indonesia membutuhkan bukti juara. Gak usah masuk Piala Dunia dulu deh, juara AFF dulu aja. Dan juga bisa berprestasi di Piala Asia 2027 nanti. Semoga di atas kertas bermanfaat karena bintang tamunya luar biasa. Dan kita ketemu lagi di episode berikut. Bye. Kita minum dulu. Untuk PSSI, untuk Tim Nasional Indonesia.